Ya aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, ya, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh seksi kerohaniannya. Siapa? Oke, silakan anak-anak. Pimpin doanya. Sebelum mengawali aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih untuk anak-anak Dahda yang sudah memimpin doanya untuk pagi kita pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ya, coba kalian rapihkan dulu tempat duduknya atau takutnya ada sampah, silakan untuk terlebih dahulu. Gak ada ya? Oke. Anak-anak, pada pagi hari ini, ya, kita akan membahas temanya masih tetap sama iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Cuma di sini judulnya menjadi generasi pencinta Al-Qur'an. Coba di pertemuan yang kemarin kita membahas tentang materi apa? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Dua. Kitab-kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Oke ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba ada yang masih ingat apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Saya Pak, Coba aja. mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Iya, baru saya katakan dulu dong. Ya. Itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Coba di sini siapa yang masih hafal? Kitab-kitab Allah itu ada berapa, Cung? Tuh, oke, ada berapa? Ada 4. Satu, kitab Allah diturunkan kepada Nabi. Yang kedua, kitabnya diberikan kepada Nabi. Yang ketiga ada kitab diberikan kepada Nabi siapa? Yang keempat ada kitab berikan kepada siapa? Terima kasih ya. Jadi itu materi kita yang minggu kemarin. Nah, yang sekarang sekali lagi kita akan menjelaskan tentang menjadi generasi pencinta Al-Qur'an. Gitu ya. Oke. Menjadi generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Coba sebelum Bapak mulai pembelajaran pagi hari ini, coba apa sih itu toleran? Contoh sikap toleransi, menghormati agama yang dijalani oleh orang lain. Oke. Dua, menghargai pendapat orang lain ketika diskusi. Oke, itu ya. Itu contoh sikap toleran. Kalau pengertian toleransinya apa? Ya. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan baik secara muslim maupun non-muslim. Nah, gitu ya. Jadi toleransi itu artinya sikap saling menghargai. Baik antar umat sesama agamanya ataupun
yang berbeda agama. Kita harus saling menghormati dan juga menghargai. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sikap toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan kurangnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini sudah ada itu pengertian Al-Quran. Coba, atau baca coba apa pengertian Al-Quran itu? Secara bahasa berasal dari kata qira'a, artinya bacaan secara istilah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan sebatas. Nah, jadi pengertian Al-Quran itu adalah Al-Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tentunya untuk disampaikan kepada umatnya, kita selaku umatnya, agar dijadikan pedoman hidup. Ya. Kemudian di sini juga ada firman Allah tentang Al-Quran, ya, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat ketiga, ya. Kemudian di sini juga ada proses turunnya Al-Quran. Coba kalau kamu lihat, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ini adalah penurunan Al-Quran. Kemudian bisa dipotong. Nah, di sini ada ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran. Ya, yang pertama, memiliki kemampuan kuat untuk senantiasa membaca, mengetahui isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Nah, ini salah satu adalah ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, di sini ada juga Quran yang menjelaskan perintah kepada kita supaya kita hidup bertoleransi. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'annya yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ayat ini menjelaskan perintah kepada kita untuk saling menghargai antar umat beragama. Ya. Kemudian di sini juga ada memiliki sikap toleransi. Nah, jadi seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, ya, kemudian bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sikap yang dimiliki seorang memiliki sikap toleransi. Artinya dalam kehidupannya itu saling menghormati dengan siapapun. Ya, oke. Mungkin itu untuk materi pemaparan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, ya, Bapak ada tugas nih buat kalian. Ya,
Bapak di sini sudah buatkan LKPD-nya, ya. Bapak akan bagi satu kelompok satu, ya. Ini, silakan, ya. Ini satu kelompok satu, ya. Ya, silakan. Coba kalian buka LKPD-nya. Di situ sudah ada perintahnya. Jadi perintahnya yang pertama, silakan kalian membuat poster. Ya, sekali lagi kalian membuat poster. Temanya di situ sudah ada. Coba di kelompok yang pertama, tema posternya apa? Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok dua, coba lihat. Itunya apa? Cara menunjukkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Coba yang kelompok tiga apa? Sikap toleransi antar umat beragama. Kelompok yang keempat? Nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Oke, silakan kalian buatkan contoh poster, ya. Itu menggunakan Chromebook. Ya, nanti setelah beres waktunya 20 menit, kalian hasilnya presentasikan di depan teman-teman kelompok yang lain. Bisa dipahami ya? Oke. Oke anak-anak, gimana tugas kelompoknya sudah pada beres semuanya? Sudah. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian, membuat poster sesuai dengan tema yang sudah tadi kalian atau Bapak bagikan ke masing-masing kelompoknya. Ya, silakan mulai dari kelompok 1. Silakan langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan poster tentang pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa lihat di sini. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster yang berjudul Sikap Toleransi Antar Umat Beragama. Coba lihat ke layar. Contoh sikap toleransi antar umat beragama ada 5. 1. Tidak memandang rendah agama orang lain. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang bertemakan tentang cara menunjukkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Coba teman-teman lihat layar yang ada di depan. Nah, di sini ada 4 cara mencintai Al-Quran. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan poster tentang nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Coba lihat ke depan. Di sini ada nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, membuat poster dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Salam luar biasa, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Bapak di sini sudah siapkan untuk asesmen ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan langsung diisi. Anak-anak, ya, asesmennya sudah kalian isi semuanya. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada refleksi terlebih dahulu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini yang temanya itu masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Coba, tadi apa sih itu pengertian toleran itu siapa? Yang masih tahu, yang siapa?
Oke, Asep silakan. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan baik secara muslim maupun non muslim. Nah, jadi sikap toleransi itu adalah sikap yang saling menghargai baik antar sesama muslim ataupun yang non muslim. Tepuk tangan dulu buat Asep. Selanjutnya, coba siapa tadi yang masih ingat? Apa contoh sikap toleransi itu seperti apa? Oh, silakan. Tidak memandang rendah agama orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak mengganggu saat agama lain beribadah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi itu ya pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Oke, untuk pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.